Shalom, selamat berjumpa kembali dalam Klavos Sukacita. Hari ini bersyukurlah kita kepada Tuhan karena kebaikannya kita masih diberikan kekuatan dan anugerah serta berkat oleh Tuhan. Saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan di hari ini untuk kita semua. Dalam pembacaan Yeremia pasal 9 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Namun sebelum kita mendengarkan firman, mari kita berdoa. Kepadamu Tuhan yang Maha Kuasa, Engkau setia untuk menjaga dan melindungi kami. Hari-hari hidup kami selalu ada dan baik bersama Engkau. Kami bersyukur kalau kami setiap hari membawa kehidupan kami ada bersama dengan Engkau. Kami bersyukur kalau kami membawa hidup kami untuk setia membaca dan mendengarkan firman-Mu. Saat ini kami mau mendengarkan suara Tuhan. Tuhan datang dan berbicara kepada kami. Amin. Firman Tuhan untuk kita bersama di hari ini terangkat di dalam Perjanjian Lama, Yeremia pasal 9 ayat 8 dan ayatnya yang ke-9. Lidah mereka adalah anak panah yang membunuh, perkataan dari mulutnya adalah tipu. Mereka berbicara damai dengan temannya, tetapi dalam hatinya mereka merancang pengandangan terhadapnya. Masakan aku tidak menghukum mereka karena semuanya ini? Demikianlah firman Tuhan, masakan aku tidak membalas dendamku kepada bangsa yang seperti ini. Demikianlah sabda kebenaran firman Tuhan, tema dari Yeremia 9 ayat 8 dan 9, lidah yang menghadirkan damai. Pemirsa Klavos Sukacita yang berbahagia, setiap orang yang percaya kepada Tuhan tentunya ia juga tidak terlepas pada tantangan dan cobaan. Dan ketika tantangan dan cobaan itu datang, pasti kita tidak bisa menghindari. Tetapi bagaimana kita harus mampu menghadapi tantangan dan cobaan itu. Caranya yang kita belajar pada hari ini seperti apa yang dialami oleh Yeremia. Bagaimana lidah seorang hamba yang menghadirkan damai di tengah-tengah situasi dan keadaan yang dihadapi oleh Yeremia ketika dia diutus oleh Allah. Dan Yeremia ini dia belajar untuk menyatakan kebenaran supaya apa yang dia lakukan kepada orang-orang Israel pada waktu itu mereka yang dikatakan memberontak. Yeremia hadir dan dia ingin untuk menyatakan apa yang baik untuk mereka. Yang walaupun bagi Yeremia sendiri, ia memilih lebih baik ia lari dari panggilannya atau mundur dari panggilannya. Seperti yang kalau kita bacakan pada ayatnya yang kedua dikatakan, sekiranya di padang gurun aku mempunyai tempat penginapan bagi orang-orang yang sedang dalam perjalanan, maka aku akan meninggalkan bangsaku dan menyingkir daripada mereka, sebab mereka sekalian adalah orang-orang berzina, suatu kumpulan orang-orang yang tidak setia. Saudaraku yang terkasih, Yeremia dikuatkan oleh Allah, sebagaimana juga kalau kita memperhatikan ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-9, yang dikatakan sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam, sesungguhnya aku mau melebur dan menguji mereka, sebab apakah lagi yang dapat kulakukan terhadap putri umatku? Lidah mereka adalah anak panah yang membunuh. Perkataan dari mulutnya adalah tipu. Mereka berbicara damai dengan temannya, tetapi dalam hatinya mereka merancang
pengadangan terhadapnya. Masakan aku tidak menghukum mereka karena semuanya ini? Demikianlah firman Tuhan. Masakan aku tidak membalas dendamku kepada bangsa yang seperti ini? Allah menyatakan kepada Yeremia bagaimana sebagai seorang hamba Allah, ia menghadirkan damai di tengah-tengah situasi dan keadaan tantangan dan ujian yang berat. Dan bagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ketika hari ini kita ada dalam pergumulan dan juga memasuki minggu-minggu Advent, dan saat ini kita berada pada minggu Advent yang kedua, sikap kehidupan kita yang ada sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, bagaimana ketika kita berhadapan dengan situasi kehidupan yang penuh dengan tantangan dan cobaan yang sulit, kita dapat menghadirkan damai lewat apa yang merupakan perkataan kita yang kita keluarkan dari bibir mulut kita. Mungkin dalam perjalanan hidup ini, ketika berhadapan dengan situasi keadaan minggu-minggu Advent ini, walaupun sekali banyak tantangan yang kita hadapi, tetapi kita harus belajar untuk menyatakan damai kepada orang lain. Lidah kita nyatakan sesungguhnya bahwa walaupun ada lagu yang menyatakan memang lidah tak bertulang. Sesungguhnya Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, lidah ini juga akan menjadi kutuk, tetapi lidah ini juga pasti akan menjadi berkat. Amin bagi kita yang mendengarkan firman, yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih ketika hari ini kami mendapatkan kekuatan baru yang sesungguhnya kami belajar daripada Yeremia saat ia menyatakan apa yang sesungguhnya ia buat dan lakukan kepada orang-orang Israel yang memberontak, yang tidak mau mendengarkan apa yang disampaikan olehnya. Tuhan begitu baik menuntun Yeremia, dan Tuhan mengajarkan Yeremia untuk menjadi hamba yang setia memberitakan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kami mendengarkan firman ini menjadi kekuatan untuk kami selalu setia memberitakan firman Tuhan dengan penuh damai dan kasih. Terpujilah Engkau Allah, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita.